Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Febriani, saya perwakilan dari kelompok 7. Di video kali ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada semester 7, yaitu mata kuliah penganggaran publik. Di mana di video kali ini saya membahas tentang anggaran investasi. Baik, sebelum memulai membahas tentang anggaran investasi, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Adisti Febriani, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Azirwan, yang ketiga ada Ahmad Rizola, dan yang terakhir ada Elsa Saprina Putri. Baik, saya akan membahas tentang anggaran investasi. Pengertian anggaran investasi. Investasi adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan digunakan di dalam proses produktif perusahaan dalam jangka panjang. Anggaran investasi yang dimiliki perusahaan berbeda dengan anggaran biaya operasional biasa. Anggaran operasional biasa akan habis pada satu periode saja, sedangkan anggaran investasi memiliki dampak dan manfaat jangka panjang. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu ciri-ciri anggaran investasi. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Maksudnya, pembelian barang dagang suatu perusahaan akan memberikan pengembalian uang masuk perusahaan begitu barang tersebut terjual, tapi pengeluaran barang investasi akan memiliki keterikatan jangka panjang. Dana yang digunakan untuk membeli sebuah mesin, misalnya uang yang keluar untuk membeli mesin akan kembali secara berangsur sepanjang masa manfaat mesin tersebut. Yang kedua, ada investasi yang memerlukan dana yang cukup besar. Maksudnya, karena akan memberikan manfaat yang jangka panjang itu, tentu saja uang yang akan dikeluarkan juga cukup besar. Maka dari itu perusahaan untuk investasi tersebut akan besar pula. Yang ketiga, ada investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Maksudnya itu alasan perusahaan untuk berinvestasi, tentu saja ekspektasi untuk memperoleh pengembalian atau return yang besar. Kalau tidak ada ekspektasi itu, atau dengan kata lain yang lebih tinggi resikonya, tentu saja perusahaan tidak akan mau melakukan investasi tersebut. Yang keempat, ada kesalahan pengembalian keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Maksudnya, karena investasi akan berdampak jangka panjang dan mengeluarkan uang yang cukup besar, maka tentu saja dilakukan pengembalian keputusan yang sangat matang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi penggantian. Investasi penggantian itu dicontohkan dengan aset tetap yang sudah habis masa ekonomisnya, sehingga diperlukan aset tetap yang baru untuk menggantikan aset tetap yang lama. Yang kedua, ada investasi penambahan kapasitas. Investasi penambahan kapasitas dicontohkan dengan perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, tentulah perusahaan tersebut membutuhkan alat produksi dan tempat yang mendukung pertumbuhan penjualannya. Yang ketiga, investasi penambahan jenis produk baru. Investasi penambahan jenis produk baru dicontohkan dengan perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang membuat jenis atau varian atau produk baru yang sebelumnya belum diproduksi, atau karena perusahaan tersebut menemukan masalah dan melihat peluang. Dan yang terakhir ada investasi lain-lain. Sedangkan investasi lain-lain itu merupakan investasi selain 3 alasan tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada alur kas keluar bersih, dan yang kedua ada aliran kas masuk bersih tahunan. Alur kas keluar bersih atau net of value of cash adalah jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tertentu. Jumlah arus kas keluar bersih tersebut merupakan jumlah bersih investasi. Artinya, jika suatu investasi berupa penggantian aset tetap melalui pembelian aset tetap baru, disertai penjualan aset tetap lama, maka yang disebut arus kas keluar bersih adalah harga perolehan aset tetap baru dikurangi dengan harga jual aset tetap lama.
Sedangkan aliran kas masuk bersih tahunan atau net cash flow adalah kas masuk berasal dari investasi baru tersebut atau disebut dengan purchase. Purchase adalah keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan biaya penyusutan. Purchase bisa diketahui dengan dilihat anggaran laba yang ada di perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya tentang penilaian kekayaan investasi. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada present value, dan yang ketiga ada accounting rate of return. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang payback period. Payback period adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang ekonomi, terlebih oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksi investasi. Pengembalian modal atau payback period adalah keterangan periode waktu kapan dana investasi seseorang akan diambil. Secara umum, investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun keuntungan tersebut tentunya akan didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Di sisi investor, kurun waktu profit ini sudah pasti menjadi salah satu faktor yang akan diperhatikan. Payback period adalah istilah untuk menyebut keterangan kurun waktu tersebut. Secara bahasa, payback period punya nama lain yaitu periode pengambilan modal. Lama tidaknya periode pengambilan modal dari suatu proyek akan menentukan ketertarikan investor atau kalangan pembisnis secara umum. Yang kedua, ada net present value. Net present value adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai untung atau tidaknya suatu investasi. Secara umum, NPV atau net present value adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode tertentu. Net present value adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dan aliran kas masuk bersih atau purchase dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi atau outlays. Dengan garis besar, net present value adalah metode analisis keuangan yang memperhatikan adanya perubahan nilai uang karena faktor waktu proyeksi arus kas dapat dinilai sekarang atau periode awal investasi melalui pemotongan nilai dengan faktor pengurangan yang dikaitkan dengan biaya modal atau persentase modal. Net present value adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan setelah sudah disesuaikan dengan memanfaatkan social opportunity cost of capital sebagai suatu faktor diskon yang ada. Itu artinya net present value adalah arus kas perkiraan yang dilakukan pada masa yang akan datang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Secara sederhana, net present value adalah selisih antara nilai pada masa kini dari sejumlah arus kas yang masuk dan dibandingkan dengan nilai arus saat ini dari arus kas yang keluar dalam beberapa periode waktu tertentu. Dan yang ketiga ada accounting rate of return. Accounting rate of return atau sering disingkat dengan ARR adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Metode analisis yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tingkat pengembalian akuntansi ini pada dasarnya adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. Dengan kata lain, ARR ini menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan ke investor dari suatu investasi. Dengan perhitungan accounting rate of return, investor dapat menganalisis risiko yang terlibat dalam membuat keputusan investasi dan memutuskan apakah penghasilannya cukup tinggi untuk menerima tingkat risiko yang akan terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh payback period. Di sini ada soalnya, yaitu PT Menteri Dunia merencanakan investasi untuk mengganti mesin lama yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan memiliki dua pilihan mesin baru. Yang pertama mesin A, harga total beli dan pemasangannya itu 1,1 M dan arus kas masuk bersih proyeknya 200 juta. Yang mesin B, harga beli dan pemasangannya 1,5 M dan harga arus kas masuk bersih proyeknya 400 juta per tahun. Mesin lama diperkirakan dapat dijual dengan harga 300 juta. Rumusnya, periode payback dalam tahun sama dengan investasi kas bersih
per arus kas masuk bersih tahunan. Kita akan menjawab dari soal tadi. Yang pertama itu mesin A, investasi kas bersih per arus kas masuk bersih tahunan sama dengan 1,1 M dikurang 300 juta per 200 juta sama dengan 4 tahun. Yang mesin B, investasi kas bersih per arus kas masuk bersih tahunan sama dengan 1,5 M kurang 300 juta per 400 juta sama dengan 3 tahun. Jadi, payback period payback periodnya adalah mesin A karena lebih besar daripada mesin B. Nah, ini ada kelemahan dari metode payback period yaitu yang pertama mengabaikan nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang kedua ada mengabaikan arus kas masuk investasi atau proceeds yang diterima setelah masa payback period tercapai. Selanjutnya ada contoh present value. Kita lihat ada contoh soalnya. Pada awal Januari 2021, PT Pelangi Nusa merencanakan membeli sebuah mesin yang penting bagi upaya peningkatan pendapatan perusahaan tersebut. Memiliki harga bersih 2,7 M. Atas investasi tersebut diperkirakan perusahaan memperoleh tingkat pengembalian bersih proyek sebesar 1 M selama 4 tahun ke depan. Tingkat bunga yang berlaku di bank adalah 12% per tahun. Rumusnya PF sama dengan PN per 1 tambah R pangkat N. PF itu present value atau jumlah uang pada awal periode, R itu tingkat bunga, N itu waktu, dan PN adalah jumlah uang pada akhir periode atau jumlah uang di masa mendatang. Ini kita akan menjawab soal tadi. Per 2021 Januari Desember itu ada 1 M, 2022 Januari per Desember 1 M, dan selanjutnya juga 1 M. Dari 2021 Januari per Desember 8 M 892 M 857 juta 142.000. PF-nya 1 M per 1 sama dengan 0,12 pangkat 1. Selanjutnya ada yang 2002 per Januari per Desember 797 M 193 juta 877.000. PF-nya 1 M per 1 tambah 0,12 pangkat 2. Ada per 2002 Januari per Desember yaitu ada 711 M 780 juta 247.000. PF-nya 1 M per 1 tambah 0,12 pangkat 3. Yang terakhir ada 2023 per Januari per Desember 635 M 518 juta 0,78,4. PF-nya 1 M per 1 tambah 0,12 pangkat 4. PF-nya itu ada nilai investasi dan NPF. Dan selanjutnya ada contoh accounting rate of return. Soalnya PT Lintas Potensi merencanakan untuk membuat produk baru bagi perusahaannya. Guna membuat produk baru tersebut, perusahaan merencanakan membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi produk baru tersebut. Perusahaan memiliki dua pilihan merek mesin. Mesin A memerlukan bangunan tambahan yang akan digunakan untuk memproduksi produk tersebut harga 900 juta. Kemampuannya menghasilkan laba usaha tahunan sebesar 280 juta. Mesin B memerlukan bangunan seharga 600 juta. Kemampuan menghasilkan laba usaha tahunan sebesar 360 juta. Tingkat pengembalian investasi sama dengan laba bersih per total investasi. Counting rate of return sama dengan metode payback period, cuman beda rumus aja. Nah, ini kita akan jawab. Counting rate of return itu tingkat pengembalian investasi mesin A laba bersih per total investasi 280 juta per 303 juta 400. Sama dengan 8,2%. Sedangkan tingkat pengembalian investasi mesin B, laba bersih per total investasi sama dengan 360 juta per 3 juta 600 sama dengan 10%. Jadi, counting rate of return pada metode ini, di soal ini kita
sudah menjawab, yaitu mesin B karena lebih besar daripada mesin A. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang sumber dana investasi. Di samping mempertimbangkan jenis dana kelayakan investasi suatu perusahaan yang sedang menyusun anggaran investasi, harus memperhitungkan pula sumber dana investasi tersebut. Secara umum terdapat dua jenis sumber dana yang paling efektif dan efisien. Yang pertama ada internal dan eksternal. Sumber dana internal itu yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Sumbernya bisa berasal dari setoran modal pemilik, laba ditahan, dan cadangan. Sedangkan yang eksternal itu berasal dari luar perusahaan seperti kredit bank, obligasi, dan leasing. Baik, sekian video yang bisa kelompok 7 persembahkan. Semoga bermanfaat bagi kita dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Hadisti Febriani, perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.